Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita kembali mempelajari firman Allah dan pesan-pesan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam memahaminya, dan mudah-mudahan Allah memberi kita semangat dan kemampuan untuk selalu mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Kita berharap kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, bahwa akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Kita sudah mempelajari surat Al-Fajr dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada ayat-ayat pertama Allah bersumpah dengan menyebut waktu fajar, 10 malam, ganjil dan genap, dan malam hari. Kalau kita bersumpah, kita mesti menyebutkan apa isi sumpah itu. Karena itu, kalau Allah bersumpah, kita cari mana isi sumpah itu. Ternyata isi sumpah itu adanya di ayat ke-14, jauh dari ayat-ayat yang menyebutkan sumpahnya itu sendiri. Ciri-ciri khasnya isi sumpah adalah di situ ada taukid atau takkid, ada penekanan. Penekanan itu bisa menggunakan inna dan atau dengan menggunakan lam. Dalam hal ini Allah menggunakan dua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, sungguh berada di tempat pengintaian. Berada di tempat pengintaian itu terjemahan dari labil mirsad. Fi di situ berarti fi, ya, sama dengan fi di dalam atau pada. Al mirsad dari kata rasada yarsudu rasdan, artinya mengintai, mengintip atau mengawasi. Mirsad itu isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Oleh karena itu mirsad artinya tempat mengintai. Kalau kita artikan secara harfiah, maka ada pemahaman bahwa Allah itu mengambil tempat, yaitu di tempat pengintaian. Dan itu mustahil. Tidak mungkin Allah membutuhkan tempat, karena tempat itu sendiri makhluk. Kalau tempat itu makhluk, apa mungkin Khaliq yang menciptakan itu membutuhkan makhluk? Sebelum makhluk itu diciptakan, lalu Allah bertempat di mana? Oleh karena itu, kalau kita ketemu kalimat-kalimat yang semacam ini, bila kita artikan secara harfiah, letterlek, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi ukurannya adalah ayat yang lain. Kalau kita artikan secara letterlek, bertentangan dengan ayat yang lain,
maka pemahaman kita yang kita sesuaikan, ya, pemahaman kita yang disesuaikan. Ayat yang mana yang berbeda dengan pengertian itu kalau diartikan lagi. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah. Baik zatnya, nggak ada zat yang menyerupai Allah. Af'alnya, perilakunya Allah juga tidak ada yang menyerupai. Siapapun tidak akan melakukan perbuatan yang serupa dengan Allah. Kalau Allah menggunakan kata-kata yang sama dengan yang kita lakukan, itu untuk memberikan kemudahan kita memahami, tapi ada perbedaan. Begitu pula dalam hal ayat ini tadi, Allah menyebut berada di tempat pengintaian. Itu supaya kita mudah paham. Kita ini kan tidak bisa berpikir, tidak bisa memikirkan sesuatu yang belum pernah kita lihat barangnya itu, atau belum pernah kita lihat padanannya. Kalau kita mendengar di tempat pengintaian, kita tuh membayangkan bagi orang yang tinggal di Jakarta Timur sebelah sini, kita sering melewati penjara Cipinang. Di situ ada menara-menara atau tempat mengintai. Tentu sekarang lebih banyak diwakili pakai CCTV. Tapi dulu itu pakai tempat pengintaian. Lalu kalau kita mendengar mirsad, wah, tempat seperti itu. Apakah Allah butuh tempat seperti itu? Seandainya benar Allah bertempat di seperti itu, bagaimana kalau ada kejadian di tempat lain? Kalau Allah mengambil tempat di satu posisi, maka ada keterbatasan di situ. Dia menjadi terikat dengan tempat itu. Maka kalau kita memahami ayat-ayat, kita perhatikan kadang-kadang Allah menggunakan dimensi dirinya sendiri. Kadang-kadang Allah menggunakan dimensi manusia. Kenapa Allah menggunakan dimensi manusia? Supaya kita mudah paham. Karena kita mempunyai persepsi yang khas. Saya kasih contoh. Kalau kita berada di luar angkasa, apakah kita terkena matahari terbit dan matahari terbenam? Kita lihat sama saja siang dan malam hari. Kita nggak terkena. Tapi kalau kita berada di tempat ini, di Rawamangun, satu titik tempat tertentu, kita melihatnya kalau pagi matahari terbit dari timur, nanti sore malam atau menjelang malam terbenam di barat. Sehingga disebut tempat terbit itu matla'. Ya, hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya matahari. Oleh karena itu ketika Allah menggunakan hatta matla'il fajr, itu Allah menggunakan dimensi kita. Kita berada di satu tempat, matahari terbit di sebelah sana, dan setelah malam hari gelap, kemudian muncullah fajar. Ya, jadi di situ Allah menggunakan dimensi kita. Begitu pula di surat Al-Kahfi misalnya, ada was'alunaka 'anil qarnain. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain itu jalan-jalan untuk mengelilingi daerah kekuasaannya. Hatta idza balagha maghrib asy-syams. Sampai ketika Dzulqarnain itu mencapai di tempat terbenamnya matahari. Tempat terbenamnya matahari itu kan di dimensinya Dzulqarnain. Ya. Taghrubu fi ainin hami'ah. Matahari itu terbenam di air. Saya pernah melihat video orang-orang Nasrani ngejek, mana ada matahari itu terbenam di air? Gak ada. Itu kan jauh di sana, bukan di laut.
Ini dia mencari kelemahan-kelemahan yang ada di Al-Quran. Kita jangan meniru mereka. Kita mesti memahami bahwa kadang-kadang Allah menggunakan dimensi Allah sendiri, kadang-kadang menggunakan dimensi kita supaya kita paham. Gitu. Kalau hatta balagha maghribas syams, sampai ketika dia sampai di tempat terbenamnya matahari, itu berarti dia berjalan-jalan ke arah barat. Ya, di tempat di mana matahari terbenam. Nah, begitu pula ketika Allah mengatakan labil mirsad, itu pakai dimensi kita. Kita mengartikannya menggunakan kinayah. Kinayah itu istilah yang dipakai di ilmu balaghah yang kita seringkali menyebut kias. Kalau kita menggunakan kinayah, artinya ada dua benda misalnya yang ada kemiripan atau keserupaan. Misalnya Umar seperti singa. Jadi Umar disamakan dengan singa. Kalau disamakan pasti ada unsur yang sama. Sama apanya? Sama di dalam keberaniannya. Maka kalimatnya mesti yang lengkap, Umar seperti singa dalam keberaniannya. Nah, ini menurut ilmu mereka ada 4 unsur. Umar, singa, seperti, dan keberanian. 4 unsur dalam bahasa itu. Tetapi kadang-kadang yang disebut hanya 2 saja. Umar itu singa. Umar itu singa. Wah, dia berjalan pakai 2 kaki, singa kan pakai kaki 4. Seperti dan keberaniannya dibuang. Ya. Umar itu singa. Tapi kadang-kadang kita hilangkan tinggal 1. Hati-hati, singa datang. Hati-hati, singa datang. Ternyata yang datang Umar. Umar. Jadi kadang-kadang seperti itu. Labil mirsad. Yang disebut mirsad. Kesamaan antara Allah dan orang yang mengintai. Artinya Allah itu mengawasi terus-menerus, memonitor. Maka kita bisa memahami ini yang saya kutip di sini, saya copy paste, copy paste. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Itu kan artinya tidak diartikan letterlet. Saya perlu menekankan ini karena ada di antara kita yang maunya mengartikan selalu letterlet, tidak mau pakai kias, dan mengatakan bahwa tidak ada kias. Kias itu ilmu dari barat. Itu memang diajarkan di ilmu bahasa. Kalau ilmu itu kan baru zaman Nabi Muhammad belum ada ilmu itu, ilmu balaghah. Nahwu juga dulu belum ada. Ilmu nahwu itu muncul setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, bukan nahwu dulu kemudian Al-Quran, tapi ada Al-Quran, kok tutur katanya seperti ini ya. Lalu para ahli mencari pedoman, kaidah-kaidah yang bisa diambil dari kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah. Karena ilmu nahwu itu mempelajari Al-Quran dan menganggap Al-Quran itu pasti benar, maka ilmu ini hanya berusaha menerangkan, menjelaskan apa sih kok seperti itu cara mengungkapkannya. Oleh karena itu, tidak ada nahwu yang menyalahkan kalimatnya Allah. Ya. Kalimatnya Allah pasti benar. Pasti benar. Karena nahwu dan sorof itu adalah tata bahasa yang sifatnya deskriptif. Deskriptif dari kata describe. Describe itu artinya menguraikan, menjelaskan. Jadi ilmu nahwu dan sorof itu tugasnya hanya memperjelas, memudahkan kita memahaminya. Bandingkan dengan Profesor Doktor Sarjana Bahasa Indonesia. Mereka suka mengatakan ini salah kaprah. Salah kaprah.
salah ini. Jadi misalnya bekerja, be-nya itu asalnya bekerja. Kalau ada suku kata, ada kata kerja, di suku pertama ada er-nya, berarti kerja, maka dibuang, bekerja. Tapi ketika mengatakan terkerjakan, yang benar terkerjakan atau terkerjakan. Sarjana bahasa Indonesia menganggap pedomannya yang benar. Yang dipakai di masyarakat itu salah. Oleh karena mereka mengatakan ini salah kaprah. Yang benar mestinya terkerjakan. Itu artinya tata bahasa Indonesia itu preskriptif. Preskrip dari kata prescribe, dokter ngasih resep, kamu harus minum obat ini. Kalau nggak minum obat ini, kasarnya kamu tidak sebut. Ahli bahasa Indonesia, kamu harus mengatakan begini. Kalau kamu tidak mengatakan begini, salah. Itu bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab dan bahkan bahasa yang lain. Bahasa Inggris itu tata bahasanya juga tata bahasa deskriptif, bukan preskriptif. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyalahkan Al-Quran. Apapun yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran pasti benar. Kalau kita tidak bisa memahami, jangan menyalahkan Allah. Kita cek berarti ilmuku belum sampai ke situ. Ya, ini saya ingin menekankan ini karena ini termasuk tauhid. Kalau kita bertauhid, tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Allah itu Maha Esa. Kalau Maha Esa, itu ya tidak ada yang sama dengan Allah. Mungkin bisa dikatakan unik. Allah itu unik. Dan unik artinya satu-satunya, tidak ada yang padanya. Keunikan Allah itu baik secara dat itu substance, ya. Sedang dia juga unik dalam hal perilaku, action atau amal, juga unik atau esa dalam hal sifat. Tapi kok Allah menggunakan kata sifat dan kata kerja yang sama dengan manusia. Misalnya, inilah bil mirsad. Misalnya lagi, Allah itu mendengar. Berarti ada kata kerja atau action yang dilakukan oleh Allah itu mendengar. Kita manusia diciptakan oleh Allah bisa mendengar kalau menggunakan alat, yaitu telinga. Telinga ini makhluk, kita makhluk. Jangan menyamakan Allah itu sama dengan kita. Jangan menganggap bahwa, oh ini Allah punya telinga. Enggak. Allah mendengar tanpa telinga. Kalau Allah mendengar membutuhkan alat sama dengan manusia. Ya. Oleh karena itu, tidak kita menghindari action tindakan yang dikaitkan dengan Allah, jangan digambarkan seperti kita melakukannya. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di arasy. Terus bersemayam. Raja itu bersemayam. Itu sudah membayangkannya salah, dibayangkan disamakan dengan makhluk. Maka kita menerjemahkannya jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh makhluk. Hati-hati. Karena begitu kita mengartikannya secara harfiah, itu akan kalau disamakan dengan raja ada di singgasana, maka itu bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada dua ayat atau lebih yang saling bertabrakan, yang kontras itu nggak ada. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak berangan-angan tentang Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Quran itu diucapkan selain Allah, pasti banyak pertentangan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Artinya di dalam Al-Quran tidak ada satu statement yang tabrakan dengan statement lain.
Kalau kita melihat lahirnya, kok ini bertentangan ayat ini dengan ini, pemahaman kita. Ya, saya kasih contoh yang secara harfiah itu seperti tabrakan. Ada ayat Allah menyebut ini, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Latahdi, lanya pendek ya. Latahdi, engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Memberi berarti Allah mengakui bahwa Rasulullah SAW ada kapasitas memberi petunjuk. Ada ayat yang lain. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh kamu, ini lanya panjang. Kalau tadi lanya pendek. Kalau la pendek artinya sungguh. Kalau lanya panjang artinya tidak. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Konteksnya saat itu Abu Thalib. Rasulullah SAW ingin Abu Thalib itu kalimat terakhir itu mengucapkan Muhammadur Rasulullah SAW. Tetapi di belakang Rasulullah ada Abu Jahal. Jangan, kamu jangan meninggalkan agama nenek moyangmu. Jangan. Akhirnya Abu Thalib tidak sempat mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi. Ya. Jadi ini lahirnya seperti bertangan. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk. Di sini sungguh kamu memberi petunjuk. Lahiriah bertentangan. Caranya gimana? Pemahaman kita. Memberi petunjuk itu bisa dengan cara memberi pengarahan. Misalnya ada pendatang baru nih di masjid ini. Mas, toilet di mana? Gini, kamu jalan ke pintu itu, terus ke arah tangga, turun, misalnya semacam ini. Ini namanya memberi pengarahan. Bahasa Arabnya, hada, yahdi, hidayah, atau hudan. Aku memberi petunjuk kepada dia bagaimana cara menuju ke toilet. Tapi memberi hidayah kepada paman ini tadi, artinya memberi kecocokan, rasa kecocokan. Jadi Allah yang nyetel akal kita, nyetel perasaan kita menjadi cocok dengan petunjuk tadi. Jadi kalau dikatakan Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Petunjuk di sini artinya membuat pikiran dan perasaannya cocok dengan statement atau kepercayaan yang ini. Jadi pemahaman kita bahwa hidayah di satu ayat ini dan hidayah di ayat yang lain itu berbeda. Hidayah yang arti pertama tadi memberikan pengarahan itu namanya dilalah. Dalla yadullu dilalah, memberi petunjuk. Sedangkan yang memberi kecocokan di pikiran dan di perasaan itu namanya at-taufiq. Waffaqah yuwaffiqu taufiqah. Jadi kalau kita mohon wabillahi taufiq wal hidayah, kita mohon kepada Allah diberi taufik, hidayah yang artinya kecocokan. Jadi kita begitu membaca ayat Quran, wah cocok di ini, cocok, ini benar banget. Nah, itu berarti taufik. Ya, saya punya teman yang alhamdulillah, dia sudah meninggal. Saya kagum. Dia tuh kalau mempunyai pendapat itu berapi-api. Dia berapi-api mengatakan idenya. Wah, ngomong gitu. Terus gimana, Pak Rizal? Sebentar Pak, saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin ayatnya bertentangan dengan idenya dia. Oh begitu, langsung lemes dia. Ya, aku menurut yang ini. Aku menuruti firman Allah. Jarang orang yang bisa langsung meninggalkan ide yang lama yang bertentangan dengan Al-Quran. Begitu lihat Al-Quran, langsung Al-Quran itu yang dipakai. Orangnya itu suka marah, tapi begitu mendengar Al-Quran langsung tunduk. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau.
Dan itu saya kira banyak yang kenal, karena itu kebaikan saya sebutkan namanya Dr. Sukiat. Ya, Dr. Sukiat luar biasa itu. Mudah-mudahan untuk betul-betul apa dirahmati Allah. Beliau sampai menjelang wafat bukan hanya ujung jari yang sakit Pak karena diabetes. Pak Sukiat keluhannya apa? Nggak ada. Yang keluar sakit-sakit enggak ada. Terus gimana tuh yang di apa yang sakit-sakit seperti busuk jarum? Masih, masih. Gimana? Seluruh badan. Seluruh badan itu sakit seperti ditusuk tapi dia bilang nggak ada keluhan. Masya Allah. Nah, kesabaran terhadap sakit inilah yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Mudah-mudahan beliau masuk surga dan kita ikut-ikut juga masuk surga. Kita teruskan. Jadi kita pegang. Laisa kamitslihi syai'. Ayat yang lain walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang memadai, yang tidak ada yang sepadan dengan Allah. Nah, saya ambil contoh. Allah itu melihat seperti disebutkan oleh Allah sendiri. Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silakan kamu berbuat sesuka hatimu. Apapun yang kamu inginkan lakukan. Tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha melihat apa yang kamu lakukan. Lalu kita menangkapnya, oh ini Allah melihat. Iya, tapi Allah melihatnya tanpa mata. Kalau Allah melihat dengan mata, sama dengan kita menganggap Allah sama dengan makhluk. Begitu pula kalau dikatakan, kenapa kamu iblis tidak mau tunduk kepada makhluk yang aku bikin dengan dua tanganku? Ini Allah mengatakan punya dua tangan. Jadi kalau tidak mau mengakui bahwa Allah punya tangan sama dengan menganggap Al-Quran ini bohong, menganggap Allah bohong. Ya kamu bukan begitulah. Pemahaman kita yang kita sesuaikan. Karena begitu Allah mempunyai tangan, berarti Allah itu mempunyai bagian. Kalau mempunyai bagian, berarti Allah itu bisa dibagi-bagi seperti makhluknya. Allah nggak bisa dibagi-bagi. Ya, jadi hati-hati, ya, karena begitu mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, berarti Allah mempunyai jisim, mempunyai badan. Kalau orang menganggap Allah mempunyai badan, itu namanya tajsimiyah. Tajsim itu menganggap Allah punya jisim. Kalau menganggap Allah punya jisim, berarti menganggap Allah sama dengan makhluk. Kalau menganggap Allah sama dengan makhluk, bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Kalau itu bertentangan, berarti sama dengan tidak mengimani laisa kamitslihi syai'. Tidak mempercayai ayat Al-Quran, kafir dia. Menganggap Allah sama dengan makhluk, kafir dia, musyrik. Oleh karena itu kita hati-hati, ya, hati-hati, jangan sembarangan membayangkan apa yang dilakukan oleh Allah itu seperti kita. Innahu bima ta'maluna basir. Jadi saya ambil ayat yang berkaitan dengan amal. Jadi kalau dikatakan Allah itu berada di pengintaian, artinya Allah itu mengintai, melihat kita apa yang kita lakukan. I'malu ma syi'tum. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu kehendaki. Begitu pula Allah mendengar. Kalau Allah mendengar tanpa telinga, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah mendengar kata-kata wanita yang membantah kamu, membantah Nabi Muhammad tentang suaminya. Hati-hati, hati-hati, karena mujadalah berbantah-bantahan itu tidak baik. Ha? Karena berbantah-bantahan itu seringkali berangkat dari kesombongan. Itu salah, yang benar begini, itu salah, yang begini. Saya sampai prihatin di video itu beredar, ini gimana sih nyala-nyalain yang disalah-salahin ulama lagi. Kalau dia yang disalahin ulama, berarti dia merasa lebih pintar dari ulama yang lain. Aduh, Masya Allah, kok begini? Mujadalah itu tidak baik. Tapi di sini ada wanita yang mujadalah tapi dipuji oleh Allah.
Allah mendengar karena semangatnya bukan semangat sok pinter, semangatnya ingin kejelasan. Ya, wanita ini konteksnya suaminya itu ngomongnya tuh seringkali ceplas-ceplos. Dia menyamakan istrinya itu dengan ibunya. Menurut hukum adat zaman itu, kalau suami menyamakan istri dengan ibu, itu langsung haram digauli. Selamanya. Selamanya tidak boleh digauli. Wanita ini, suaminya itu suka latah. Lalu dia mengeluh kepada Rasulullah. Rasulullah, bagaimana ini? Apa namanya? Suami itu mengatakan begini. Rasulullah mengatakan haram. Kamu haram untuk dia. Itu kan berarti Rasulullah merujuk ke hukum ada. Wanita ini nggak bisa terima. Enggak, ini pendapatmu sebagai manusia atau dari Allah. Jadi mendebatnya itu ingin tahu yang dari Allah kayak apa sih? Semuanya datang lagi. Rasulullah bagaimana? Turun ayat ini. Watashtaki ilallah. Dia itu membantah Rasulullah itu dalam rangka mengeluh kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawukuma innallaha sami'un basir. Akhirnya diberi apa namanya diubah peraturan adat itu boleh bergaul lagi setelah membayar tebusan. Tebusannya puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi berarti Al-Quran meralat hukum adat. Gitu. Ya. Ini yang poin yang relevan adalah Allah mengatakan Sami Allah. Allah mendengar. Tapi mendengarnya tidak dengan telinga. Meskipun wanita ini mengeluhnya itu dengan telinga. Dan ditutup dengan Sami'un Basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Begitu pula Allah itu mengetahui bukan hanya yang menurut kita kasat mata, yang disimpan oleh seseorang dalam pikirannya atau dalam perasaannya, itu pun Allah tahu. Itu syai'an atau tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kalau kamu berterus terang tentang sesuatu atau kamu merahasiakan, nggak usah ngomong deh, biar orang-orang tidak tahu apa yang saya pikirkan. Orang-orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, Allah menggunakan kata alim. Alim itu kalau bahasa manusia mengetahui dengan ilmu pengetahuan, karena alim berasal dari kata alima, ya'lamu ilman. Nah, jangan dianggap oh berarti Allah itu punya ilmu seperti kita, ilmu bisa bertambah bisa berkurang gitu kan. Enggak, maha suci Allah dari itu. Dan subhanallah. Oleh karena itu kita hati-hati. Ada lagi, Allah mengetahui atau memonitor segala sesuatu itu dengan mengutus malaikat, mengutus untuk mencatat. Wa inna alaikum lahafidin. Hati-hati ya kalian ketika berperilaku. Aku mengutus para malaikat yang menjaga kamu. Kiraman katibin. Para malaikat itu mulia. Karena mereka mulia, tidak mau disogok. Nah, orang yang disogok, yang mau disogok itu kan berarti hina. Kenapa? Dia ngomongnya begitu, alah, dia disogok udah belok kok. Nah, itu jadi orang yang mau disogok itu hina. Ini para malaikat tidak hina, kirama katibin, mereka tugasnya mencatat. Ya'lamu nama taf'alun. Para malaikat itu mengetahui apapun yang kalian lakukan. Loh, kalau begitu Allah membutuhkan makhluknya untuk mengawasi. Allah mengutus malaikat untuk mencatat itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Kita ini kan seringkali ngeles. Kan? Kita itu disebut oleh Allah di surat Al-Qiyamah basirah, mengetahui apa yang pernah dilakukan. Walau alqa ma'adhirah, tapi ngeles. Iya Tuhan, aku dulu melakukan itu kan karena aku dipaksa oleh suamiku. Aku melakukan itu kan karena aku diancam oleh penguasa. Itu ma'adhirah, mengajukan excuses,
mengajukan alasan-alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, pada saat itu Allah mendatangkan saksi. Coba malaikat lihatkan catatanmu, lihatkan rekamanmu tentang apa yang dia lakukan. Jadi kita supaya ketika nanti diadili tidak bisa ngeles lagi. Oh iya benar, ya pantas aku kalau masuk neraka. Ya, orang-orang yang kalau mau masuk neraka itu mengaku, iya pantas memang aku masuk neraka. Ya, di surat Az-Zumar disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang yang kafir itu dikirim ke neraka. Terus malaikat yang jaga itu belum membuka pintu, tertutup. Ngapain kamu ke sini? Iya, aku harus masuk. Kenapa masuk? Ya, aku dulu kafir. Kenapa kafir? Karena ada utusan. Iya sih, tapi aku dulu tidak mau percaya. Aku sombong. Ya, jadi qila dulu silakan masuk ke neraka. Itu artinya eh, ketika seseorang mau masuk neraka, dipastikan orangnya sendiri mengakui kesalahannya dan malaikat tidak segera membuka. Artinya ada penundaan. Jangan buru masuk. Nanti dulu dialog tuh bandingkan dengan surga. Kalau surga, orang begitu datang, malaikat tidak akan tanya karena pertanyaan, Andi, selamat ya, Pak Andi bilang begitu aja udah. Oh iya iya ya, terus mau salaman, butuh waktu. Jangan diganggu untuk silahkan masuk. Ya, jadi kalau di dalam surga pintunya selalu terbuka supaya tidak ada penundaan sama sekali. Nah ini malaikat itu dimaksudkan untuk itu. Bahkan ada saksi-saksi yang lain. Apa? Anggota badan kita sendiri. Yang mata syaitan alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum. Pada saat itu tangannya, kakinya itu memberikan kesaksian. Lesannya juga memberikan kesaksian. Oleh karena itu kita pesannya apa? Yang penting hati-hati ya, kita tidak bisa merahasiakan perilaku kita yang menyimpang. Orang-orang itu berusaha menyembunyikan penyimpangan, menyembunyikan. Coba deh, orang yang eh, kalau kita ini ngecek diri kita sendiri, aku ini orang baik apa enggak, ketika kita di kamar sendirian atau di kamar mandi sendirian, kita melakukan perbuatan yang beda enggak dengan ketika di luar. Ya. Nah, karena kadang-kadang ketika tidak ada orang yang melihat, nggak ada yang melihat, aku melakukan apa saja bisa. Nah, itu karena merasa tersembunyi. Padahal Allah menyebutkan, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka berusaha menyembunyikan apa yang mereka lakukan itu dari manusia. Coba, semua orang yang korupsi mesti berusaha untuk menyembunyikan. Tapi wala yastakhfuna minallah, mereka tidak bisa menyembunyikan dari Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardawna al-qaul. Allah itu bersama dengan mereka. Nah, bersama ini jangan dibayangkan Allah juga duduk-duduk di situ, ya. Allah bersama mereka ketika mereka itu membuat rancangan jahat di waktu malam. Ya, seringkali rancangan jahat itu dibahas di waktu malam hari. Ya. Mereka mengatakan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa kana Allahu ma ya'maluna muhita. Allah itu meliputi, artinya bisa melihat semua apa saja yang dia lakukan, yang dipikirkan, yang dirasakan. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Jadi pesan yang penting dari Inna Rabbaka labil mirsad adalah bahwa kita mesti berhati-hati di dalam berperilaku, baik ada orang lain maupun tidak ada orang lain, baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ya. Baik kepada orang yang kawan kita maupun kepada orang yang sedang memusuhi kita. Kita mesti hati-hati, jangan sampai menyimpang dari ajaran Allah. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Alhamdulillah.
Untuk memperjelas apa yang jelas sampaikan di antara jemaah yang hadir di masjid maupun yang mengikuti firman, jika ada pertanyaan silakan. Kami pertama terlebih dahulu Bacakan terlebih dahulu saja. Bismillah, saya Bismillah, Syekh Fikza. Bukankah ada les secara syariat bagaimana dalam hadis khasnya sebagai berikut: tegakkan amar ma'ruf dengan tangan, tegakkan amar ma'ruf dengan tangan, atau setidaknya dalam hati selemah-lemahnya iman. Iya, jadi ngeles. Saya ketika mengatakan ngeles tadi, saya ambil dari surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah itu disebutkan oleh Allah, balil insanu ala nafsihi basirah, ayat ke-14. Sebelum itu, yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhir. Saat itu diterangkan, dijelaskan setiap manusia tentang apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia tidak lakukan, atau yang diprioritaskan dan yang tidak diprioritaskan. Nah, ketika ditunjukin itu, balil insanu ala nafsihi basirah, setelah ditunjukkan lalu dia melihat, mengetahui, oh iya, oh iya. Lalu kemudian walau alqa ma'adirah, meskipun orang itu menyampaikan uzur-uzur, excuses atau alasan-alasan. Saya nyebutnya ngeles. Ngeles itu apa ya? Ya, alasan yang membenarkan dia kenapa melakukan itu. Kalau Pak Yusril mengaitkan dengan amar ma'ruf, ini maksudnya kira-kira bisa dengan tangan, kan bisa dengan mulut. Iya, iya, tapi ngelesnya di mana di kaitannya? Diam saja. Oh, diem saja. Jangan apa-apa. Oh, maksudnya jangan ngeles tapi diem saja. Kasusnya beda, Pak. Kalau ini kan melihat orang lain itu berbuat salah, menyimpang. Kita ditugasi oleh Allah untuk mengubahnya. Kalau yang di hari kiamat itu, kan kitanya sendiri yang melakukan kesalahan, kemudian kita ditunjukin kesalahan kita. Lalu kita ngeles. Salah satu ngeles yang ditunjukkan di Al-Quran, itu kita ditanya, kok kamu mengikuti orang-orang kafir, kok tunduk saja, kok kamu disuruh ikut perang, memerangi Nabi, perang Badar misalnya, kok kamu mau? Terus jawabannya, kunna mustad'afina fil ardh, kami ini orang lemah, diintimidasi, ya jadi terpaksa saya ikut-ikutan, ya, terpaksa aku ikut-ikutan. Jawab oleh Allah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi ini luas? Kalau kamu diintimidasi di Makkah, kenapa kamu nggak pindah ke Madinah? Ya, jadi kalau kamu diintimidasi, pindah. Ini ngomong mengenai pindah ini saya lalu jadi ingat. Jadi ada misalnya ini eh, kejadian di Palestina. Orang Palestina kan diintimidasi, diserbu, dibom dan sebagainya. Apakah lebih baik orang Palestina hijrah saja ke negara lain atau tetap tinggal di Palestina aja berjuang? Nah, tetap ada yang memberi fatwa, bisa dicari, udah beberapa tahun yang lalu sih, bisa dicari di Google, seorang ulama mengeluarkan fatwa supaya orang Palestina keluar saja, karena Palestina itu dianggap sebagai darul harb, daerah perang, diumpamakan Makkah. Nah, orang Palestina itu sama dengan berada di Makkah, hijrah saja. Setuju nggak Pak? Setuju?
Ya kalau dia pindah sama dengan menyerahkan tanahnya miliknya kepada musuh, kepada Israel. Saya pikir salah membuat kias. Orang-orang Palestina itu bukan seperti orang-orang yang di Makkah saat itu, tapi orang-orang di Palestina seperti orang Madinah. Orang-orang Madinah kan sering diserbu dari Mekah. Ya, diserbu posisinya itu tenang-tenang tinggal di negaranya sendiri, tanah-tanahnya sendiri diserbu. Terus orang Madinah suruh hijrah, yang enggak lah, yang enggak. Jangankan hijrah. Rasulullah pernah ngetes para sahabat, terutama sahabat Ansor. Gimana? Ini musuh kita itu mengerahkan pasukan besar-besaran, 10.000 orang. Apakah kita kasih upeti saja? Jadi setiap tahun kita panen, sepertiga dari hasil panen kita serahkan kepada mereka. Mereka marah. Enggak Rasulullah, demi Tuhan kami tidak akan memberi mereka. Dulu sebelum kami beriman kepada Allah saja, kami belum pernah memberi mereka. Sekarang kami beriman, masa kami mengalah begitu? Tidak. Ini kan Rasulullah mengetes, oh berarti daya juangnya kuat. Ayo kalau begitu pertahankan negara kita. Jadi kalau itu diserahkan, ya keenakan musuh. Kalau Palestina itu hijrah, keenakan musuh, langsung tempati aja, nggak usah perang. Dan teknisnya pun juga sulit. Pindah dari satu negara ke negara itu zaman sekarang harus ada paspor, harus ada visa. Dulu nggak ada. Sekarang harus ada paspor dan ada visa. Kalau negara lain tidak memberi visa bagaimana? Karena orang-orang Palestina itu yang pindah ke Yordan itu mungkin sudah ada 2 jutaan. Ke Syria jutaan juga. Itu kalau kemudian dilimpahkan kepada mereka, secara ekonomi kan berat. Jadi saya heran kenapa dia itu kok menyarankan supaya pindah saja. Kalau dirunut, dia politiknya itu mengekor pada satu negara yang pro Israel. Nah, jadi nasihatnya ini, fatwanya itu ketumpangan kepentingan politik. Jadi hati-hati. Kadang-kadang orang sekali dia pun ya, ulama gede, saya bilang ulama gede karena dia terkenal internasional. Ya. Ulama gede pun bisa terperangkap oleh kepentingan politik. Ya, karena dia berafiliasi dengan negara yang pro Israel, maka dia fatwanya semacam itu. Tentu dia lalu dimaki-maki oleh masyarakat pada saat itu. Terima kasih. Mohon maaf Pak Yusril, saya terlalu melebar. Ada lagi pertanyaan dari jemaah yang ada di sini. Mungkin dari kami, Pak Ustadz. Tadi dalam satu slide disampaikan bahwa kita tidak bisa menutupi rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di satu sisi juga kita mendengar hadis bahwa keburukan yang pernah kita lakukan atau maksiat yang kita lakukan di masa-masa sebelumnya harus kita rahasiakan, jangan kita umbar-umbar. Sejauh mana kita harus bisa merahasiakan tersebut, Ustaz? Apabila memang misalnya keburukan yang pernah kita lakukan mungkin bisa menjadi hikmah bagi orang lain ketika kita menceritakan, atau sebaiknya memang sudah keburukan itu sama sekali kita ceritakan atau kita rahasiakan untuk diri kita sendiri. Tapi merahasiakan di sini beda dengan rahasia di sini ya. Kalau yang di Al-Quran ini merahasiakan dari Allah, ya, merahasiakan dari orang-orang banyak yang dia mengira Allah juga tidak tahu. Jadi membuat rencana makar seperti tempoh hari kita bahas tentang kaum Tsamud, ada 9 orang tokoh yang suka melakukan kerusakan-kerusakan. Mereka membuat rencana makar akan membunuh Nabi Soleh. Nah, itu mereka yubayitu, istilahnya yubayitu itu bicaranya malam-malam supaya tidak ada orang tahu. Itu menyembunyikan dari orang ketika mereka sedang melakukan. Nah, yang Pak Andi tanyakan ini kan merahasiakan sesuatu yang sudah pernah kita lakukan.
bukan sedang dilakukan. Bahwa kita ini insya Allah semua kita pernah berbuat dosa, besar atau kecil, sedikit atau banyak. Terus kalau kita itu bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah, terus kita tidak akan mengulangi lagi. Sebaiknya kita cerita kepada orang lain enggak bahwa dulu aku pernah melakukan ini itu. Dalam banyak hal, sebaiknya jangan. Dalam banyak hal. Tapi kalau misalnya kasus tertentu, misalnya perbuatan jahatnya itu begitu outstanding, yang begitu banyak dan begitu banyak diketahui orang lain. Nah itu dia cerita kembali nggak apa-apa. Contohnya itu Gitorolis. Gitorolis kan seringkali bilang, aku itu dosa apa saja semua sudah pernah saya lakukan. Ya? Tapi dosa yang dia lakukan itu kan orang-orang pada tahu. Ya, bagaimana misalnya dia melakukan ini, melakukan itu, saya tidak mengulang ya. Kalau saya mengulang nanti saya ngomongin jeleknya orang yang sudah meninggal. Ya, mulai ini dan itu. Tapi terus kita melihat, Masya Allah, luar biasa. Dia itu betul-betul berbalik. Ya, saya sering pernah kagum misalnya, suatu saat maghrib saya mampir ke suatu masjid. Terus, kita rolis. Jadi dia kemanapun pergi, begitu sudah waktunya sholat, dia mampir masjid. Itu kalah aku sama dia. Jadi seperti itu kan pengakuannya itu menjadi baik. Tapi di dalam banyak hal lebih baik tidak. Karena satu ya, sejak pengaruh kejiwaan. Kalau saya pernah melakukan itu, kemudian saya cerita, itu bisa-bisa nanti relapse, muncul kembali keinginan itu. Ya, bisa. Terus juga kalau sudah tidak ketahuan orang lain, itu berarti Allah menutupi dosanya dia. Kalau Allah menutupi, ya jangan dibuka, jangan dibuka. Ya, jadi termasuk menutupi itu kan istilah Allah itu kalau mengampuni istilahnya ada ghafaro, ada afa. Kalau afa itu Allah mengampuninya dihapus. Jadi misalnya tulisan ini dihapus, hilang, tidak ada bekas. Tapi kalau ghafaro ditutup, ibaratnya sebenarnya di tipex. Nah di tipex itu kalau dikorek-korek jadi tulisannya muncul lagi. Nah, itu kalau sudah ditutup oleh Allah, jangan dikorek-korek, dibuka lagi. Itu nanti impact-nya bisa negatif. Misalnya yang agak gampang dibayangkan, kita cerita pada istri kita, aku dulu pernah tidur sama dia. Wah, itu kan menjadi masalah itu. Gak usah, gak usah. Kan ini urusannya dengan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni, jangan diungkapkan lagi. Itu. Contoh itu kan gampang dibayangkan kan. Terima kasih, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan dari yang lain? Terima kasih. Kalau cukup, saya kira cukup. Silakan. Ya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau meridhoi apa yang kami bicarakan ini dan tunjukilah kalau kami suatu saat kalau ternyata ada yang salah dari apa yang kami bahas atau terutama saya, bahkan mudah-mudahan Allah mengoreksi saya di waktu yang akan datang sehingga tidak ada yang kesalahan yang saya sampaikan. Dan kalau apa yang saya sampaikan ini benar, saya mengajak mari kita mengesahkan Allah dengan benar-benar mengesahkan, tidak menyamakan Allah dengan suatu apapun, baik secara zat, secara af'al, secara sifat, dan juga kita menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita jangan berperilaku sembarangan, meskipun kita sedang sendirian, meskipun kita di tempat yang sunyi, kita tetap menjaga perilaku kita, karena Allah selalu melihat, mengawasi kita, yang kemudian Allah akan membalas kita. Dan mudah-mudahan ini kita jaga sampai akhir hayat, sehingga sampai akhir hayat kita tidak lagi melakukan dosa, dan kita tetap berada dalam keadaan iman, dan kita wafat dengan husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.